hati-hati, marilah kita bersama-sama berubah cara pandang kita. Mas, hari ini kita mau bahas tentang nafkah ya, Mas. Karena kan nafkah itu sangat erat kaitannya dengan hubungan keluarga kan, Mas. Nah, tapi ada banyak kontroversial atau hal kontroversi tentang nafkah ini. Nah, sebelum kita mulai nih, Mas, kita harus mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu sebenarnya apa itu nafkah? Ya baiknya ada banyak ya definisi tentang nafkah itu. Tapi secara sederhananya bahwa nafkah itu adalah biaya hidup yang harus dikeluarkan oleh seseorang kepada orang atau pihak yang menjadi tanggungannya. Jadi kalau kita bicara tentang nafkah di dalam perkawinan adalah istri dan juga anak-anaknya. Itu. Karena ini istri dan anak-anaknya, berarti tanggung jawab untuk memberi nafkah ini dibebankan kepada ayah. Betul, ayah atau suami itu. Gitu. Nah, karena ini ngomong tentang hukum keluarga juga kan, Mas, ada banyak kemungkinan yang menandingi di hukum keluarga ini. Salah satunya itu kan bisa jadi perceraian. Nah, kalau misalkan bercerai atau misalkan menikah, seorang janda yang mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya, apakah ayah ini atau kepala keluarga baru ini itu wajib untuk menafkahi anak tirinya? Ya, baik, yang pertama tadi soal perceraian. Jadi ketika terjadi perceraian, ketika seorang suami dia melakukan talak kepada istrinya, maka dia wajib memberikan beberapa hal nafkah. Ada nafkah iddah, ada nafkah mut'ah, dan seterusnya sesuai dengan kemampuan dia kan begitu. Nah, setelah terjadi perceraian, kalau mereka sudah punya anak, apakah kemudian kalau si istri itu menikah lagi, kan dia punya suami baru nih. Si anak, dia punya ayah tiri. Artinya si seorang suami ini setelah dia menikah dengan janda yang punya anak, dia punya anak tiri kan begitu. Apakah si anak tiri itu wajib dinafkahi oleh ayah tirinya kan begitu? Betul. Jawabannya tidak. Jadi seorang suami tidak wajib memberikan nafkah kepada anak tirinya. Karena kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak itu jatuh kepada ayah kandungnya atau ayah biologisnya, bukan ayah tiri. Menarik nih, Mas. Nah, kalau misalkan nih, Mas, anak tiri ini itu bapaknya sudah meninggal, Mas. Nah, tadi kan Mas Kari bilang bahwa bapak kandungnya itu tidak berkewajiban ya untuk memberikan nafkah. Nah, kalau misalkan bapak kandungnya itu sudah meninggal, lantas siapa yang wajib untuk memberikan nafkah ini? Jadi yang wajib memberikan nafkah kepada si anak ini adalah ahli waris dari ayahnya atau keluarganya, gitu, keluarga ayahnya. Jadi keluarga ayahnya ini yang wajib untuk memberikan nafkah kepada anak dari ayahnya yang telah meninggal. Jadi bukan ayah tirinya, tapi bukan tidak menutup kemungkinan bahwa ayah tirinya atau itu adalah juga orang yang ikut memelihara dia, memberikan kewajiban, bukan kewajiban, memberikan nafkah kepada dia, walaupun itu bukan kewajibannya ya, tentang pendidikan, kesehatan, kelangsungan hidup. Jadi nafkah itu kan meliputi banyak hal kan, ada untuk biaya hidup, kelangsungan hidup, ada biaya kesehatan, ada biaya pendidikan, sandang, juga tempat tinggal. Jadi semua hal banyak banget yang harus dikeluarkan sebagai nafkah. Makanya seorang ayah tiri tidak wajib memberikan nafkah kepada anak tirinya, karena yang wajib memberikan itu adalah ayah kandungnya, atau apabila ayah kandungnya itu sudah meninggal, maka keluarga ayahnya itu yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada si anak. Kecuali si anak ini memang pertama dia sudah dewasa atau dia ditinggali harta warisan yang cukup dari ayahnya itu dan sudah bisa dikelola dengan baik. Jadi keluarganya tidak perlu lagi untuk menafkahi si anak ini yang gitu. Nah, tadi kan Mas Kar itu kan ngomong
menafkahi menurut hukum nih Mas. Ya, Nah kalau bercerai itu kan pasti harus dinafkahi dan dihitung nafkahnya. Karena mengingat Indonesia itu banyak sekali kotanya dan penyerapan tiap-tiap kota itu juga berbeda, otomatis akan berbeda juga nominal nafkahnya. Itu kan seperti di Jakarta dan di Jogja misalkan, ini kan itu kan nafkahnya jadi berbeda Mas. Karena biaya hidup, biaya kesehatannya itu juga ikut berbeda. Nah, siapa sih sebenarnya dan bagaimana mekanisme menghitung nafkah ini, Mas? jadi begini. Jadi nafkah ini tidak ada hubungannya dengan tempat geografis, tidak ada hubungannya dengan di mana dia tinggal, tetapi adalah kemampuan dan kedudukan dari si orang yang memiliki kewajiban memberikan nafkah. Sebelum kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, jika Anda ingin melakukan konsultasi hukum dengan kami, bisa datang ke kantor kami atau hubungi alamat email kami. Jadi suami, jadi sesuai dengan kedudukan dan kemampuan suami atau ayah. Ini tidak ada, misalnya besarannya minimal harus berikan mobil, misalnya, atau minimal harus memberikan uang berapa puluh juta tiap bulan nafkahnya itu tidak ada. Jadi kalau memang satu wilayah atau satu komplek itu kemampuannya berbeda-beda, maka besaran nafkah pun menurut hukum bisa berbeda, kan gitu. Jadi tidak bisa, walaupun bahkan satu komplek perumahan nih misalnya, satunya kerja sebagai pemilik perusahaan misalnya, satunya lagi hanya pegawai biasa, ya tentu berbeda. Karena satunya mendapatkan penghasilan yang besar, yang mendapatkan penghasilan yang lebih kecil. Tidak bisa kemudian disamakan, walaupun itu satu kompleks, satu wilayah. Jadi besaran nafkah ini tidak ada hubungannya dengan besaran wilayah atau area tertentu di mana dia tinggal, tetapi adalah sesuai dengan kedudukan dan kemampuan masing-masing. Nah, kalau begitu siapa Mas yang dapat menentukan besaran nafkah ini? Nah, sebenarnya pertama adalah ketika mereka masih di dalam keluarga, tentu dibutuhkan pemahaman bahwa salah satu pihak ini kemampuannya memang seperti itu. Jadi tidak memaksakan bahwa saya harus mendapatkan nafkah seperti tangga saya. Kalau kemudian seperti itu akan terjadi perselisihan. Nah, perselisihan ini yang kemudian seringkali membawa hubungan perkawinan itu ke pintu perceraian. Nah, ketika terjadi pintu perceraian, barulah nanti di pengadilan itu memang akan menjadikan, kalau memang perselisihan ini karena nafkah tentu akan ditentukan oleh pengadilan. Apalagi ketika pengadilan harus memutuskan bahwa seorang suami atau ayah nantinya harus memberikan nafkah kepada istrinya, atau mantan istrinya itu, nafkah mut'ah, nafkah idah dan seterusnya, juga nafkah kepada anak-anaknya hingga anak-anak itu dewasa. Tentu akan ditentukan oleh pengadilan besarannya. Tentu saja besaran nafkah ini akan dihitung didasarkan kepada kedudukan dan kemampuan suami, tetap saja begitu. Jadi tidak bisa kemudian pengadilan itu menentukan itu berdasarkan keinginan istrinya. Walaupun keinginan istrinya besar, nafkahnya ini diberikan nanti kepada anak-anaknya yang dewasa, kalau kedudukan dan kemampuan suami itu terbatas, tentu akan dibatasi juga nafkahnya sesuai dengan kemampuannya. Begitu. Jadi tetap saja menurut siapapun, bahkan nanti ketika harus terjadi perceraian, menurut pengadilan pun, menurut hakim pun, tetap akan dipertimbangkan berdasarkan kedudukan dan kemampuan suami. Nah, kalau misalkan nanti terjadi perceraian, lalu suami ini atau mantan suami ini itu wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Nah, tapi setelah jangka waktu tertentu, si ayah ini belum juga memberikan nafkah. Nah,
kalau begini nih Mas, apa yang bisa dilakukan? Jadi begini, sesuai hukum, nafkah ini kan kewajiban dari suami atau ayah ya. Nah, bagaimana kalau ternyata di dalam perkawinan itu suami lalai dalam memberikan nafkah kepada istrinya atau juga kepada anak-anaknya dalam jangka waktu tertentu. Nah, karena kelalaiannya tersebut membuat istrinya atau anak-anaknya itu terlantar, kan bisa jadi begitu. Maka si istri itu bisa mengajukan gugatan nafkah terutang atau perselisihan nafkah ini dapat mengakibatkan perceraian karena kewajiban dari seorang suami memberikan nafkah kepada istri. Jadi istri bisa saja mengajukan gugatan karena dia merasa kewajiban suami tidak dilakukan, dia mengajukan gugatan perceraian. Jadi ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama gugatan perceraian, kedua adalah gugatan nafkah terutang. Dan itu bisa juga dilakukan dalam waktu yang bersamaan, gugatan perceraian sekaligus gugatan untuk nafkah terutang, atau bisa juga disendirikan. Tetapi pada intinya bahwa pertama, nafkah itu adalah kewajiban suami atau ayah. Apabila suami itu lalai, maka dapat diajukan gugatan di pengadilan. Jadi permasalahan nafkah ini akan menjadi lebih jelas kalau kemudian sama-sama memahami tentang kewajiban dan hak masing-masing. Iya, karena biasanya alasan nafkah ini itu sangat banyak sekali menyebabkan perceraian ya Mas. Ya, betul. Dan rata-rata perceraian di pengadilan agama pun itu juga karena finansial. Betul, soal nafkah itu. Iya, mungkin ini bisa membantu kawan-kawan yang sedang menghadapi permasalahan di nafkah. Ya.